Shalom buat anak ibu semuanya. Jumpa lagi dengan ibu. Ibu harap kamu tetap dalam keadaan sehat, dan ibu harap juga kamu sudah sarapan dan mandi. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran agama dan matematika. Agama mengenai kuasa Allah dalam menciptakan alam semesta, maksudnya mengenai penciptaan. Lalu matematika mengubah pecahan biasa menjadi persen dan desimal, dan mengubah persen dan desimal menjadi pecahan biasa. Berarti ada 4 pembahasan pada matematika. Namun nanti di video penjelasan, ibu akan menjelaskannya melalui contoh supaya kamu dapat menyelesaikan tugas kamu. Selamat menyaksikan video pelajaran dari ibu. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa diawali dengan doa. Tuhan Yesus memberkati. Kuasa Allah dalam menciptakan alam semesta. Nah, pada pelajaran kita hari ini tentang penciptaan anak-anak ibu yang terambil dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 23. Berikut ibu akan menjelaskannya. Allah berkomunikasi dengan kita sehingga kita boleh belajar mengenal Dia dan mengasihi serta mempercayai Dia. Jika Allah tidak menyatakan dirinya sendiri kepada kita, kita tidak pernah sampai mengenal Dia di dalam kasih-Nya yang menyelamatkan. Allah berkomunikasi dengan kita melalui firman-Nya. Firman-Nya penuh kuasa. Bila Allah berfirman, perkara-perkara besar terjadi. Terambil dari Lukas 1 ayat 37. Allah melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Lalu Allah menciptakan alam semesta itu melalui, selanjutnya ibu akan menjelaskan. Allah menciptakan alam itu melalui firman-Nya, apa-apa saja ya penciptaannya. Namun sebelumnya ibu mau menanya. Tadi kan dikatakan Allah berkomunikasi dengan kita melalui firman-Nya. Lalu kalau kita berkomunikasi dengan Allah melalui apa ya? Ada yang tahu tidak ya? Ayo coba pikirkan dulu. Yang tahu jawabannya? Ya, kita berkomunikasi dengan Allah melalui dengan doa. Jadi kalau kita rindu dengan Allah, kita ingin berkomunikasi dengan Allah, ambil posisi atau sikap yang baik, kita berdoa dengan Allah. Namun ingat, jangan malas-malas untuk berkomunikasi dengan Allah. Kita kan tidak bayar pulsa, tidak perlu lagi mencas handphone, tapi dengan ambil sikap yang baik, kita berdoa dengan Allah, kita berkomunikasi dengan Allah, kita bercerita apa yang kita ingin ceritakan kepada Allah. Pasti Allah akan mendengarkan isi cerita kita. Nah, kita lanjut ya anak-anak ibu. Itu sekilas penjelasan tentang kita komunikasi dengan Allah. Kita lanjut tentang penciptaan Allah. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah terang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Selanjutnya, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah terang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Selanjutnya, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Lalu berfirmanlah Allah, hendaklah sawah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang bergizi, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Allah melihat bahwa semua itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Selanjutnya, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Dan sebagai penerang pada cakrawala yaitu matahari,
bulan, dan bintang. Biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Itulah hari keempat. Selanjutnya, berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas gunung melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Lalu Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut. Dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah terang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Selanjutnya, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata. Allah melihat bahwa semuanya baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya. Dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Maka Allah melihat segala yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Selanjutnya, berfirmanlah Allah, pada hari ke-7 Tuhan beristirahat dari segala pekerjaannya dan memberkati ciptaannya. Nah, anak-anak Ibu, demikianlah Allah menciptakan alam semesta dengan segala isinya, hanya dengan firman-Nya. Tiada yang seperti Allah kita di dunia ini yang sanggup berbuat yang tidak ada menjadinya ada. Nah, kalau kita berbuat sesuatu harus ada bahan-bahan dan alatnya. Nah, maksudnya di sini Ibu ambil contoh. Ketika kita membuat kue, pasti harus ada bahan dan alatnya. Nah, bahannya apa saja ya? Bisa tepung, telur, gula, air, minyak, dan lain-lain. Nah, alat-alatnya apa saja ya? Nah, alatnya bisa kompor masak, oven, mixer, dan lain-lain. Nah, perlu dipahami anak-anak Ibu, kita harus bekerja keras supaya dapat membuat kue. Tetapi berbeda dengan Tuhan Allah, Dia ciptakan. Berbeda dengan Tuhan Allah kita, Dia menciptakan yang tidak ada menjadi ada hanya dengan firman-Nya. Itulah sebabnya Allah disebut Allah yang Maha Kuasa. Nah, tanpa bahan dan alat, hanya berfirman segala sesuatu jadi. Marilah anak-anak Ibu, kita sembah dan puji Allah yang penuh kuasa, karena Dia memelihara kita dengan kuasa-Nya. Dan pada 7 hari lamanya Tuhan menciptakan alam semesta. Itulah mengenai penciptaan pada pelajaran agama kita. Anak-anak Ibu akan menjelaskan yang pertama mengubah pecahan biasa menjadi persen. Nah, namun harus kamu pahami, persen itu maksudnya 1/100. Ya, Ibu ulangi. Pada persen itu maksudnya 1/100. Jadi kalau kita mau mengubah pecahan biasa menjadi persen, pertama sekali kita ubah dulu penyebutnya menjadi 100. Ibu ulangi. Kita ubah terlebih dahulu penyebutnya menjadi 100, ya. Caranya 5 kali berapa hasilnya 100? 5 kali berapa hasilnya 100? Nah, cara cepatnya kita buat saja pembagian rumah, jalan ke bawah.
buat rumahnya 100 dibagi 5, penyebutnya 5. 10 bagi 5, 2. 2 kali 5, 10. Dikurangkan. 10 kurang 10, 0. Habis. Tapi masih ada sisa nolnya. Sisa nolnya ini pindahkan ke atas. Dapatlah dia 20. Berarti 5 kali 20 hasilnya 100. Lalu kita buat di sini 3/5. Ingat, membuat jalan pada matematika pakai pensil supaya rapi. 3/5 dikali. Nah, pada pencarian persen, mengubah pecahan biasa menjadi persen, kalau penyebutnya dikali 20, pembilangnya juga dikali 20. Ya, Ibu ulangi. Kan tadi kita dapat 5 kali 20 hasilnya 100. Nah, kalau penyebutnya dikali 20, pembilangnya juga 20. Bawah kali 20, atas juga kali 20. Itu dia kalau kita mau mengubah ke persen. Nah, 3 kali 20 sama dengan berapa 3 kali 20? 60. Per 5 kali 20 berapa tadi? 100. Nah, dapatlah dia 60/100. Sudah selesai belum? Kan kita mengubahnya ke persen. Nah, kita ubah 6. Tadi kan kita mau mengubah ke persen. Nah, kita ubah. Pembilangnya kita buat ke samping sini tetap menjadi 60. Persennya dari mana, Bu? Nah, ini kan 100. Persen itu maksudnya 1/100. Karena penyebutnya sudah kita dapat 100, lalu kita letakkanlah di sini per 100. Untuk kamu pahami, Ibu bilangin lagi, persen itu maksudnya dibagi 100. Makanya kalau kita mau mengubah pecahan biasa menjadi persen, kita buat dulu penyebutnya menjadi 100. Karena dia per 100 dibagi 100. Jadi dapatlah dia 3/5 sama dengan 60%. Kita pindahkan. Inilah dia. Sekarang contoh yang kedua, mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Ini mudah, Nak. Kita bagikan saja langsung kalau mengubah ke desimal. Buat pembagian jalan ke bawah, bentuk ada rumahnya. Buat rumahnya, 3-nya di mana? Di dalam. 5-nya di mana? Di luar. 3 bagi 5. 3 bagi 5 cukup tidak ya? Ternyata tidak. Kita tambahkan si 0. Lalu 0 di mana? Di atas. Lalu tanda koma. Sudah bisa 30 bagi 5? Bisa. 30 bagi 5. 5 kali berapa hasilnya 30? 6. 6 kali 5? 30. Kurangkan. 30 kurang 30? 0. Selesai. Habis. Dapatlah 3/5 didesimalkan menjadi 0,6. Pakai pulpen, pindahkan. 0,6. Dapatlah dia. Anak-anak Ibu, selanjutnya Ibu akan menjelaskan persen kita ubah menjadi pecahan biasa. Nah, pertama sekali, ingat kalau persen itu berarti ber-100. Kita ubahkan dulu ini menjadi pecahan biasa. 25. 25 sebagai pembilang. Penyebutnya berapa? 100 karena ini persen. Maksudnya per 100. 25/100. Nah, kita ubah menjadi persen. Kita ubah menjadi pecahan biasa. Kita sederhanakan. Sama dengan bagaimana menyederhanakannya?
kita buat dulu pembilangnya. Cara menyederhanakan pecahan biasa sudah pernah Ibu jelaskan. Kalau atas bagi 2, bawah bagi 2. Kalau atas dibagi 10, bawah bagi 10. Beda dia dengan persen tadi, mengubah pecahan biasa menjadi persen. Nah, kita bagikan. Cara cepatnya. Ini kan 25. Ini 100. Nah, yang mau kita fokuskan pembilangnya. 25, buat 25 per 100. Langsung saja kita bagi 25. Kalau dapat di bawah dibagi 25 hasilnya habis, langsung saja 25. 25 bagi 25, 1 per 100 bagi 25. Dapat atau tidak? Kita buat jalan ke bawah. 100 dibagi 25. 25 kali berapa hasilnya 100? Buat perkalian. 25 dimulai dari 2 ya, jangan 1, karena setiap dikali 1 tetap hasilnya sama. 2 kali 5 10. Simpan 1. 2 kali 2 4 tambah 1 50. Nah, 50 kekurangan kali 3. 25 kali 3. 3 kali 5 15. Simpan 1. 3 kali 2 6 tambah 1 75. Masih lagi kurang. 25 kali 4 4 kali 5 20. 0. Simpan 2. 2 kali 4 4 kali 2 8 tambah 2 10. Dapat dia 100. Berarti 100 bagi 25 hasilnya 4. Simpan 4. 4 kali 25 100. 100 kurang 100 0. Selesai, habis. Ingat, pada pecahan biasa, kalau mau menyederhanakan pecahan biasa, penyebut ketika dibagi itu hasilnya harus habis 0, tidak ada sisa. Dapatlah 4. Berarti 100 bagi 25 sama dengan 4. Inilah dia 25%, dapatnya 1/4. Ingat, Ibu tidak mau kamu hanya membuat pecahan biasanya 25/100. Harus kamu sederhanakan lagi ya pecahan biasanya. Terakhir, desimal diubah ke pecahan biasa. Kita lihat di belakang koma ada berapa angka? 0,35. Ada berapa angka? 2. Kalau dia 2 angka, berarti dia dibagi 100 per 100. Ingat, kalau dia 2 angka berarti per 100. Kalau dia 1 angka per 10, kalau dia 3 angka per 1000. 0,35 berarti pembilangnya itu 35. Penyebutnya berapa? 100. Kenapa 100? Karena di belakang koma 2 angka. Jadilah 35 per 100. Lalu kita sederhanakan lagi. Ibu nggak mau 35 per 100 saja. Kamu sederhanakan lagi. 35 per 100. Buat cara cepatnya. 35 dibagi berapa? 35 bagi 35 bisa 1. Sekarang kalau penyebutnya 100 bagi 35, ada sisa atau tidak? Kalau ada sisa tidak bisa. Berarti tidak bisa cara cepatnya. Lalu dari nilai terkecil, angka terkecil dulu cara Ibu. 35 dibagi 3. Kalau dia ujungnya ganjil, berarti dia bagi ganjil. Nah, harus kamu pahami. Kalau kita mau membagi, jika yang dibagi itu dia ujungnya ganjil, yang mau dibagi harus ganjil. Kalau ujungnya genap, yang mau dibagi juga harus genap. Karena ini 5, berarti kita mulai dari 3. 35 bagi 3, bisa atau tidak? Pakai sisa tidak? Ternyata di sisa. 3 tidak bisa, berarti 5.
35 bagi 5 berapa? Nah, ternyata 7. Sekarang penyebutnya 100 bagi 5. Bisa tidak ya? Ternyata bisa, tidak ada sisa. 20. Kita buat bagi 5 per 5. Atas bagi 5, bawah bagi 5. Patokannya, Nak, kalau kita di atas bagi 5, bawah juga bagi 5. Tapi ingat, ketika kita mau membagi angka tersebut, jangan ada sisa. 35 bagi 5 sama dengan 7 per 100 bagi 5 berapa? 20. Dapatlah dia 7 per 20. Ini tidak bisa disederhanakan lagi, karena kalau kita mau membagi lagi, dia pasti pakai sisa. Jadi 0,35 diubah ke pecahan biasa menjadi 7 per 20. Inilah dia. Nah, anak-anak Ibu, kamu baru saja menyaksikan video penjelasan dari Ibu mengenai tugas. Ibu harap kamu sudah paham mengenai agama itu ada 5 soal. Dan mengenai matematika juga, masing-masing itu ada 2 soal. Yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi persen, itu ada 2. Lalu yang kedua, mengubah pecahan biasa menjadi desimal, ada juga 2 latihan. Selanjutnya, mengubah persen menjadi pecahan biasa. Tapi ingat, caranya seperti contoh yang Ibu berikan. Ketika kamu sudah mengubahnya menjadi pecahan biasa, kamu sederhanakan lagi ya. Terakhir, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan biasa. Ibu ulangi, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Lalu pecahan biasa itu kamu sederhanakan lagi ya. Ibu harap kamu dapat memahami pelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan doa juga. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.